Saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang permohonan kedua dalam doa Bapa kami, yaitu tentang datanglah kerajaanmu. Saudara, kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah kerajaan kasih karunia atau kerajaan anugerah. Kita berdoa supaya kerajaan anugerah itu memerintah atas hati manusia yang telah tercemar bahkan dikuasai oleh dosa. Supaya kita dapat hidup berfokus kepada Allah dan melakukan segala kehendaknya. Maka permohonan ketiga kita diajar untuk berdoa supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atau jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Lalu apa, saudara, implikasi dari permohonan ketiga bagi setiap kita? Saudara, pertama, lewat permohonan ini kita diajar untuk berdoa supaya Allah dalam anugerahnya menolong kita untuk memahami dan menaati kehendaknya. Sebagai manusia atau umat Allah, kita perlu mengetahui dan memahami apa sih yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Tetapi bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita? Saudara, jawabannya adalah melalui firman di dalam Alkitab. Alkitab memberitahukan kepada kita seluruh kehendak Allah, seluruh perintahnya, seluruh rencananya, dan isi hatinya. Maka kita perlu berdoa, kita perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena hanya melaluinya kita dapat mengerti kehendak Allah dan isi hati Tuhan bagi setiap kita. Tapi apa yang paling Allah kehendaki sebetulnya? Seluruh kehendak Allah atas seluruh ciptaannya adalah agar manusia dapat kembali menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya. So Allah ingin agar kita, setiap orang dapat diselamatkan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Maka untuk kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita berdoa supaya keselamatan dapat terjadi bagi manusia yang hidup jauh dari Allah, supaya kembali kepada hidup yang menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya. Yang kedua, implikasi dari permohonan jadilah kehendakmu, kita diajar untuk tunduk kepada kehendak Allah. Tunduk kepada kehendak Allah. Sebagai manusia yang diciptakan dengan kemampuan memiliki kehendak, kita seringkali lebih menuruti dan lebih tunduk kepada kehendak diri kita daripada kehendak Allah. Apalagi kehendak kita yang sudah dicemari, dirusak oleh karena dosa. Kita seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Maka kita perlu sadar bahwa kita seringkali nggak taat, kita seringkali nggak tunduk pada Tuhan. Maka kita perlu terus berdoa pada Tuhan supaya jadilah kehendaknya dan kita mau taat kepada kehendak Tuhan itu. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani ketika dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Not my will, but yours be done. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus belajar memahami kehendak Allah lewat firman-Nya, dan kita dimampukan untuk tunduk kepada kehendaknya saja. Amin. Mari saya kita berdiri sama-sama. Kita akan membacakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul.